sini kami sampaikan kepada kita, kepada at-talamis wa talamizah, salamun alaik bihadzal sabah. Kamu adalah calon-calon generasi Rasulullah. Kamu adalah nanti generasi Aisyah dan Fatimah dan Khadijah. Tentu di sini bukan hanya cukup dengan cara berangan-angan, bukan hanya cukup ingin kamu berlari untuk mengejar gunung, sementara gunung yang kamu kejar itu sangat jauh. Ingin kamu coba pula untuk memeluk gunung, namun rupanya tangan kamu tidak sampai. Maksudnya apa? Tanpa ada ilmu yang kamu miliki, ketika kamu berada di tengah masyarakat yang banyak, tidak ada obatnya kamu berjalan di atas duri-duri yang tajam. Kenapa? Akan menjadi hidup di dalam pertanyaan. Ada pertanyaan itu tidak bisa menjawab. Itulah gunanya ilmu. Ad-dunya umatul khair mata'ya mar'atus salihah. Seindah-indah permata di atas dunia ini adalah wanita yang soleha. Yang dikatakan wanita yang soleha itu bukan karena jamilahnya, bukan karena cantiknya, bukan karena komeknya, bukan karena hidung panjangnya. Tapi apa? Tetapi dia bisa menjaga dirinya. Dia bisa menjaga murahnya. Dia bisa melakukan sesuatu untuk dirinya dan untuk agamanya. Kenapa saya katakan? Kenapa kamu dididik seperti ini? Kenapa kamu dikarantinakan di sini? Kenapa kamu diasramakan di sini? Di asrama, di penjara yang berduri umpama. Tetapi keluar dari penjara berduri itu akan keluarlah, lahirlah bidadari-bidadari surga yang akan tampil di masyarakat. Pokoknya seperti itu. Bukan yang mengumbar-umbar aurat, bukan yang mengumbar-umbar hal-hal yang di luar agama. Ini yang kita sedihkan. Kenapa? Karena pada saat ini dan zaman sekarang ini, keluarga, orang tua, saudara, anak, bahkan dirinya sendiri menganggap aurat itu adalah hal biasa. Kalau kita bicara lagi, aurat itu adalah wajib hukumnya, sama dengan sholat, sama membayar zakat, sama naik haji bagi yang mampu. Betul atau betul? Tapi toh orang menganggap menutup aurat itu tidaklah wajib. Biasa saja membuka rambut. Ini yang saya sedihkan kadang-kadang. Ketika kamu sudah lepas dari sini kelas 3, Masya Allah, ya Rabbana, itu yang saya sedihkan sekali. Habis yang 3 tahun yang dididik di sini tersebut. Oh, ketika di sini ada nampak laki-laki mau melihat saja dari di balik ini saja, tidak berambut, lari itu. Oh, kalau sudah di kampung gak ada lagi, hancur. Itu makanya saya lama-lamakan kamu di sini. Tujuannya apa? Kalau ketika 6 bulan kamu dididik di sini, 1 minggu kamu di rumah, insya Allah mudah-mudahan gak tergoda lagi cara yang ada tidak di kampung. Nah, kamu dibentuk di sini sampai 7 tahun, tentu kelepas kamu di sini, kamu sudah menjadi wanita-wanita yang seperti saya katakan tadi. Walaupun kamu berada tidur di kasur yang cuma hanya sekedar bisa tidur, yang tidak ada nampak di situ mana yang kaya, mana yang miskin, tidak ada di situ nampak. Tetapi lahirlah kamu atau keluarlah kamu dari sini seperti bidadari-bidadari yang turun dari kayangan atau yang keluar dari surga. Ini harapan saya yang terjaga. Nah, kembali kepada anak santri yang laki-laki, kamu jangan seperti ini. Buktikan lobemu, buktikan jubahmu. Kamu calon-calon ulama, kamu nanti calon-calon pejuang. Kamu nanti adalah sebagai orang yang di muka nanti untuk menghadapi akhir zaman. Bukan loyo-loyo, bukan mental kerupuk. Ini mental kerupuk, lewat aja jaraknya cuma jarak 2 meter dari laki-laki. Bentuknya seperti, ya Allah ya Tuhan. Dengar itu.
Satria lah kamu sedikit. Jangan satria ayam saja. Ini satria ayam. Bangkok. Oh, nampak betina dari jauh, kokok dia. Sudah mendekat betina itu, lari dia. Apa namanya? Maksud saya nggak begitu. Kalau masalah agama, masalah berpidato, masalah tahfiz, masalah pengajian, masalah ceramah, kita harus tampil. Di hadapan siapa? Sekalipun dia itu Megawati, kita tidak takut. Ini cuma hanya wari saja udah lepe. Saya tak mau lagi kamu seperti ini. Tolong buktikan. Untuk minggu besok saya kepengen laki-laki itu lebih jos. Biar itu. Jangan bentuk saja sangar. Tapi ketika makan roti aja gak mampu. Orang kerekel lagi gigit orang. Biar itu. Jadi ini harapan saya kamu santai saja. Dia hidup ini kita cuma hanya menjalani saja nih. Tidak ada kita itu, tidak ada kita takuti. Tidak ada yang kita takut cuma Allah. Yang kita takut itu mengerjakan larangan Allah. Kita cuma hanya bisa menjalani hidup. Semua persoalan, semua perjalanan, semua yang kamu rasakan itu jalankan saja. Enggak ada gentar-gentar. La takhafu wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar. Kita beserta Allah. Habis. Nah, kita harus begitu. Ini sama perempuan aja takut. Buktikan, oh lomblom kita. Buktikan lomblom kita itu. Ini enggak. Bukan lomblom kita yang ditengok orang. Nah, ini tengok Pak Sarif. Ada gurunya saya. Bagak bisa juga datang juga. Jadi kamu tuh maksud saya ada begini. Kamu itu janganlah kalah dengan sesuatu yang ada di hadapan kamu. Al-haya'u minal iman. Malu itu memang sebagian daripada iman. Batas malu sebagian daripada iman. Malu melakukan hal yang dilarang Allah. Malu kita di tempat-tempat yang dilarang Allah. Tempat perjudian, tempat perzinahan, tempat-tempat diskotik, itu yang kita malu seperti itu. Kalau untuk memperlihatkan kemampuan kamu adalah untuk agama Allah, kita tidak perlu malu kita. Tapi kamu seringnya mendengar ulama-ulama yang menyampaikan pengajian, ceramah. Nah, buktikan seperti itu. Bisa itu kira-kira? Bisa kira-kira itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi artinya kita dalam hidup ini lain dan tidak bukan mencari ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus dengan cara agama. Setelah itu saya berharap ini akan saya konsep terus seperti ini. Siapa yang pulang tanpa izin 14 hari saya skor. Kenapa? Pening saya. Pening kami sama Bapak Ustaz itu di sini. Pergi tanpa izin pulang. Datang mau seenaknya saja. Tak mau seperti itu. Jadi kalau 15 hari di sana, enak pula saya. Dirasakan orang tuanya pula memikirkan anaknya di sana 14 hari. Jadi saya lakukan seperti ini tujuan saya. Biar jangan banyak lagi dipatok apa gitu. Mana yang bandel-bandel karena bandelnya itu yang pulang tanpa izin. Jadi maunya kamu tadi kesini itu memang berniatlah cari ilmu. Bukan pergi pindah tempat tidur. Bukan hanya penitipan orang tuamu di sini. Karena bandelnya kamu dititipkannya sama saya di sini. Jadi saya ngajarin bandelnya. Ben karengkang nado si titip kondisi. Oh malah pak mendaftar. Oh anakku sekolah di tahfiz. Anakku sekolah di pesantren. Dia do akhlakna. Ina sampai tuson. Dia di latong na. Ya mau dulu. Nah jadi apa kasusnya Pak di Purba? Ada karena di Purba itu kakak-kakak kelasnya payah ke adik-adiknya. Ya itu sebenarnya di mana sekolah itu bagus. Jangan itulah alasan. Ya sampai di sini. Tidak ada sekolah mengajarkan seperti itu sebenarnya. Sampai di sini. Omaan dia modom daripada sekolah.
Karena pergi saya ke berkeliling-keliling di sana. Ditengok kemana-mana tak nampak. Di pondoknya nggak ada, pondok kawannya ditengok. Tidur dia di tengah-tengah tempat tidur disuruh itu. Mana nampak di situ tidur. Jadi orang marilokot alak nauto, alak nabi sepusi foto. Jadi ini tolong, jangan tak perlu itu akal-akal kena hidup itu. Kalau hidupnya berakal-akal, maka hidup akalnya itu tak beres itu. Tapi kalau hidupnya itu lidang-lidang saja, insya Allah hidup akalnya itu lidang itu. Betul. Jadi tolong anak-anak saya, kalau sakit oke lah. Ya permisi, saya sakit. Nggak saya izinkan. Tapi kalau pulang cuma tahu malu menaurat nenekku. Musim nih. Tahu malu menaurat dan anggiku. Oh, ban anggimu tu sodok pendumakmu. Kalau kau nenekmu, padu mau ayahmu tu son merdeka bagi. Kan tak masuk akal punya aja rasanya alasan itu. Nggak masuk. Ada lagi yang bergabung. Kenapa pulang gila ada acara marole? Mulai apa? Cuma hanya membikin nama anak. Membikin nama anak apa pula urusannya dengan kamu? Ini nggak masuk rasanya dengan akal gue ya gitu maksudnya. Kan akhirnya diskor 14 hari. Kan bersayang sekolah seperti itu. Jadi yang kapasitas ini saya begitu caranya lagi. Jadi sama-sama apa 50-50 lagi dengan orang tua kamu. Kenapa? Saya sudah gimana maksudnya? Bukannya orang tua kamu pun sendiri pun menyokong keinginan kamu. Maunya tidak seperti itu kan begitu? Seharusnya sama-sama menyokong apa yang ada aturan-peraturan di sekolah. Atau orang tuanya sakit, wajar-wajar saja. Orang tuanya di rumah sakit, wajar-wajar saja. Saya sakit, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau cuma hanya karena malu menau di hatiku, itu tak masuk dulu. Memang begitu. Sampai di rumah itu langsung apa yang ditengok. Mak tengok dulu Facebook Buya tuh. Apa yang masuk ke situ. Itu dulu dikejar. Apa kegiatan kami di situ. Jadi ini tolong anak-anak Buya untuk ke depan. Tolong anak masukkan ke hatimu. Jangan kenapa al-adabu fawqal ilmu, akhlak itulah yang pertama sekali sebenarnya. Yang pertama di dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu ta'limu ta'allim, itu yang paling utama sekali itu adab kepada guru. Ini tolong ini Ustaz Sandi, orang pinggiran itu tolong botak licinkan nanti Ustaz ya. Ini tugas Ustaz nih, minta tolong saya ya. Nanti sudah licinkan semua. Gak ada berambut, sehelai pun gak ada lagi. Gak juga, tadi sudah saya Pak. Yang saya sedihkan itu kalau mau masuk sekolah pancing dunia. Kalau udah pulang orang sekolah, ojong. Sedih. Jadi bukan ulu yang mancing hati-hati. Marsak. Jadi ini tolong Ustaz. Kalau nggak mau jadi botak suruhlah. Ya. Jadi mungkin ini yang dia sampaikan, mudah-mudahan insya Allah apa yang dia sampaikan ini untuk menjadi motivasi bagi kamu. Karena kita ke depan, karena kita sekolah setiap hari, mudah-mudahan insya Allah kita seperti biasa bergiat kita untuk masa-masa akan datang. Semakin lama kita semakin sukses insya Allah untuk mencapai cita-citamu yang kamu inginkan insya Allah sampai tamat kelas 7 nanti. Akhirul kalam ini, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selesai. Kepala sekolah, ustaz dan ustazah dipersilakan meninggalkan lapangan.